Sangat banyak orang yang memulai, sangat sedikit orang yang menyelesaikannya. Itu juga yang terjadi di nabung saham. Kita banyak terima pertanyaan mengenai bagaimana sih cara nabung saham, step by step-nya bagaimana nabung saham, saham apa yang harus dibeli. Itu banyak pertanyaan yang kita dapatkan, tapi yang menjadi masalah di lapangan yang sering kita lihat adalah banyak yang keliru mengeksekusinya. Nabung saham bukan seperti nabung uang, bukan seperti nabung di bank. Nabung saham adalah membeli saham secara berkala, setiap bulan terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, kita melihat banyak sekali kekeliruan yang terjadi di nabung saham ini. Jadi coba teman-teman lihat lagi strategi yang harus Anda lakukan, apa yang sudah Anda rencanakan dan Anda lakukan. Nabung saham Anda, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya atau ternyata keliru. Jadi kekeliruan ini antara lain apa? Pertama, beli sahamnya nggak jelas. Beli saham yang bisnis modelnya tidak begitu solid. Ini bahaya. Kenapa? Karena Anda nabung saham, setiap bulan Anda tabung, Anda beli, Anda tabung. Setiap tahun, beberapa tahun ke depan, Anda harus menjamin bahwa perusahaan yang Anda beli sahamnya adalah perusahaan yang bisnis modelnya masih valid, masih terus berlangsung, masih terus tumbuh dari waktu ke waktu. Jangan sampai kita membeli sebuah perusahaan yang bisnis modelnya itu ternyata tidak begitu solid dan ternyata sangat banyak kompetitor di industrinya yang membuat kinerja dia tergerus. Itu yang pertama. Bisnis dari perusahaan yang sahamnya Anda beli. Yang kedua adalah waktu pembeliannya. Bagaimana maksudnya? Jadi begini, kita harus tentukan bahwa setiap bulan, setiap tanggal 25, saya beli sahamnya dengan nominal yang sudah saya sepakati dan dilakukan terus-menerus. Kebanyakan yang terjadi adalah ketika kita sudah mulai memiliki feeling. Nah, feeling ini sesuatu yang tidak baik untuk nabung saham. Ketika kita sudah memulai memiliki feeling bahwa ini saham akan naik sekarang awal bulan, nanti kalau akhir bulan kayak bisa naik lebih tinggi, saya beli deh di awal bulan, itu sudah kesalahan yang besar. Karena dalam nabung saham, salah satu benefitnya adalah kita tidak memprediksi harga. Kita hanya melakukan yang namanya konsistensi dari waktu ke waktu. Pokoknya, habis Anda gajian, habis Anda menarik dana dari toko Anda, tanggal yang sama, setiap bulannya Anda belikan saham yang sama terus-menerus. Jadi, yang kedua adalah konsistensi dalam waktu pembelian. Yang ketiga, yang menjadi masalah yang banyak terjadi adalah Anda membeli saham dalam jumlah yang terlalu banyak, dalam hal sahamnya, bukan nominalnya. Kita kalau nabung saham, idealnya adalah 2 saham, 3 saham setiap bulan dibeli bersamaan, itu ideal. Tapi ada yang membeli saham untuk ditabung, itu sahamnya banyak sekali. Kadang bisa sampai 10, kadang bisa sampai 15. Dan masalahnya adalah setiap bulan ia membeli saham, bukan saham yang sama. Bulan pertama saham A, bulan kedua saham B, bulan ketiga saham C. Dan akhirnya nggak ada hasil yang maksimal bisa kita dapatkan. Ingat selalu, nabung saham itu membantu kita untuk tetap fokus pada pekerjaan kita. Anda sebagai karyawan, Anda sebagai wirausaha, Anda sebagai profesional, Anda sebagai ibu rumah tangga, kita fokus pada pekerjaan kita. Dan kita tahu, setiap tanggal, let's say 25 setiap bulannya, dana yang saya miliki, belikan saham yang sama, di tanggal yang sama, dengan nominal yang sama, setiap bulan terus-menerus. Anda coba bayangkan deh, seperti Anda mencicil rumah, Anda mencicil mobil, Anda membayar premi asuransi Anda. Anda tidak memprediksi kapan saya harus bayar, tanggal berapa tanggal terbaik saya harus bayar. Tapi apa? Pokoknya tanggal sekian, setiap bulannya, saya setor. Itu yang akan menjadi keunggulan dari nabung saham. Kita fokus pada pekerjaan kita, dan kita disiplin menabung sejumlah uang ke dalam sebuah saham, dari waktu ke waktu, dan akhirnya apa? Yang kita tahu adalah ekonomi tumbuh, perusahaan bisnisnya tumbuh, labanya tumbuh, asetnya tumbuh, harga sahamnya naik, valuasi. Nah, karena kita tidak punya uang yang begitu banyak dalam waktu saat ini, itulah kenapa kita tabung. Cicil bulan demi bulan. Untuk apa? Untuk jangka panjang. Nah, jadi tips
penting untuk kita memulai nabung saham dengan benar. Yang pertama adalah tentukan berapa nominal yang Anda ingin tabung setiap bulannya. Konsisten, terus-menerus. Idealnya adalah coba hitung secara persentasi dari pendapatan Anda. Misalnya, pendapatan kita asumsikan UMR 4 jutaan. Oh, saya mau nabung sekitar 20% dari pendapatan saya. Artinya Anda menabung 4 juta kali 20%, 800.000 untuk Anda tabung setiap bulannya. Dan kunci yang paling penting adalah bukan konsisten dari waktu ke waktu nominal 800.000 itu. Tapi apa? Tapi ketika pendapatan Anda naik, persentase tetap harus sama, 20%. Jadi ketika pendapatan Anda naik jadi 6 juta, 20%-nya sudah lebih tinggi lagi. Ketika pendapatan Anda naik jadi 10 juta, 20%-nya akan lebih tinggi lagi dan Anda harus tabung terus. Kenapa begitu? Karena harga saham terus naik. Kalau Anda pakai nominal yang sama tidak pernah dinaikkan, Anda di satu titik nggak akan pernah bisa beli sahamnya lagi karena harganya sudah terlanjur mahal. Ingat, harga yang terlanjur mahal. Artinya apa? Semakin cepat Anda memulai, semakin Anda bisa mendapat saham tersebut di harga yang lebih murah. Semakin cepat Anda memulai, semakin aset yang sudah Anda belikan saham tersebut bisa tumbuh lebih baik, lebih tinggi dari kebanyakan orang. Oke, yang pertama adalah alokasi dana Anda. Yang kedua adalah sahamnya apa? Nah, di sini terlalu luas untuk dijawab di video ini sahamnya apa. Tapi kunci untuk membeli saham yang ingin ditabung. Anda ingat, nabung saham bukan untuk setahun, bukan untuk 6 bulan, bukan untuk 1,5 tahun. Anda bayangkan hidup Anda 5 tahun ke depan. Di sanalah Anda harus melakukan nabung saham. Dan bayangkan 5 tahun ke depan, saham perusahaan yang saya beli masih ada atau enggak? Masih bagus atau enggak? Masih jaya atau enggak? Nah, kunci dalam membeli perusahaan adalah belilah perusahaan yang menjadi penguasa di industrinya. Penguasa di industrinya, laporan keuangannya sehat. Tiap tahun penjualan terus naik, tiap tahun labanya terus naik. Itu yang menjadi kriteria perusahaan yang sahamnya layak untuk kita tabung. Oke? Yang pertama adalah alokasi dana Anda, yang kedua adalah perusahaannya apa. Yang ketiga, ciri-ciri perusahaannya seperti apa. Maksudnya apa? Jadi begini, Anda nabung saham, setiap bulan ditabung, selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Anda dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kecuali Anda melihat uang Anda yang terus meningkat. Tapi kalau Anda ingin menikmatinya, Anda harus apa? Anda harus jual saham Anda. Ketika Anda menjual saham Anda sudah tidak konsisten dengan nabung saham. Nah, perusahaan apa yang layak Anda beli untuk Anda tabung sahamnya? Perusahaan yang selain dari poin nomor 2 tadi, ada poin nomor 3. Selalu rutin membagi dividen. Jadi, ketika kita terus membeli sahamnya dari waktu ke waktu, harganya terus naik, aset kita terus naik, aset Anda terus meningkat, Anda tetap punya setiap tahun recurring income dari saham yang sudah Anda beli berupa dividen yang bisa Anda nikmati. Anda nikmati mungkin untuk liburan. Anda nikmati untuk membiayai, katakan, biaya pernikahan kah? Biaya sekolah anak kah? Biaya kesehatan kah? Apapun itu. Dan itu Anda bisa dapatkan dari dividen. Karena ketika Anda menjual saham Anda sudah kehilangan opportunity untuk berkembang karena sahamnya sudah nggak ada. Apa sih bedanya konglomerat yang memiliki saham dalam jumlah besar dengan kita, apalagi trader harian yang membeli saham di waktu yang sama, sama-sama beli di harga murah, sama-sama beli dengan nominal yang katakan sama. Yang berbeda apa? Yang benar akan simpan terus sahamnya. Yang ingin keuntungan cepat, terlanjur jual terlalu cepat. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita cuma melongo. Wah, dulu saya pernah punya sahamnya di 200, sekarang harganya 20.000. Padahal berdua ini beli di hari yang sama, di harga yang sama. Oke, yang pertama, alokasi dana Anda. Yang kedua, sahamnya apa? Yang ketiga, usahakan yang selalu membagi dividen. Ada lagi? Yes, ada lagi. Yang keempat adalah tips nabung saham yang paling penting adalah
jangan membaca pergerakan harga pasar. Anda mungkin trader harian, mungkin trend following trader, atau Anda mungkin beli saham yang under value dan segala macam. Tapi itu sudah tidak relevan lagi bagi Anda yang ingin nabung saham. Kenapa? Nabung saham untuk menjembatani kita, psikologis kita, dalam memperkirakan harga naik atau turun dengan konsistensi kita membangun aset investasi kita dengan lebih baik. Jadi, kalau Anda day trader, Anda harus menganalisa saham, pergerakan harganya. Saya harus beli sekarang atau 2 minggu lagi. Kalau Anda adalah trend follower, Anda harus menganalisa saham. Saya harus beli sekarang, tunda besok, atau tidak beli sama sekali. Kalau Anda membeli saham karena under value, karena intrinsic value, Anda akan mengevaluasi segala hal dan Anda akan menentukan saya harus beli atau saya harus jual atau saya harus hindari sama sekali. Nah, untuk nabung saham kita tidak peduli itu. Yang kita pedulikan adalah perusahaannya bagus atau enggak, alokasi dana saya setiap bulan berapa, saham ini selalu bagi dividen atau enggak. Ketika Anda sudah menemukan sahamnya adalah A, B, C, maka setiap bulan tanggal yang sama, gunakan dana yang sudah menjadi alokasi Anda untuk membeli 1, 2, atau 3 saham tersebut bersama-sama. Jangan bergantian dan lakukan terus-menerus. Anda bisa lihat bagaimana nabung saham itu menghasilkan profit aset yang sangat amat luar biasa bagi kita semua. Anda bisa cek video kami Yuk Nabung Saham ala Galeri Saham. Anda di sana bisa melihat bahwa investasi saham dengan cara menabung saham akan menjadi solusi yang sangat baik untuk teman-teman yang tidak punya waktu, yang mungkin sangat sibuk, tapi ingin menikmati pertumbuhan pasar modal dengan lebih baik. Tentunya kita akan ada strategi lain selain nabung saham, ada value investing, ada dividend investing, ada trend following method, yang itu tujuannya apa? Meningkatkan apa yang sudah kita miliki untuk mempercepat tujuan keuangan kita. Nah, salah satunya adalah nabung saham, dan pastikan ketika Anda memulai menabung saham, Anda sudah buka rekening, Anda sudah store dana Anda, mulailah dengan benar, jalankan dengan benar, dan akhiri dengan jaya. Karena apa? Ketika saya, Anda, teman kita memulai nabung saham di saham yang sama, di waktu yang sama, setiap bulan bersama-sama, dengan nominal yang sama, gak ada istilah dia lebih untung dari saya. Itu lebih untung dari Anda. Karena apa? Semuanya tumbuh bersama-sama dan akhirnya makmur bersama-sama. Anda pilih mana? Memulai dengan benar, menjalani dengan benar, mengakhiri dengan jaya. Atau Anda tidak konsisten dan akhirnya mencari-cari terus cara kita berinvestasi yang terbaik, dan akhirnya orang lain sudah di tingkat sekian, Anda masih di bawah terus. Pastikan Anda konsisten. Konsistensi creates opportunity. Konsistensi creates profit. Saya, Rio Rizaldi, terima kasih.